Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana malam hari ini kita masih bisa bertemu virtual, di mana mudah-mudahan para sahabat Wahyu dalam kondisi sehat. Kita ketahui bahwa pandemi ini belum usai dan korban ataupun saudara-saudara kita yang terjangkit virus corona juga semakin banyak. Maka mari kita doakan agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Baik, sahabat Wahyu semua, insya Allah malam ini kita akan mengambil tema yang sedang membara di dunia maya maupun di dunia nyata. Jadi tema yang kita akan ambil adalah calon dibiayai cukong 99% potensi korupsi. Gimana menurut sahabat Wahyu? Untuk itu malam ini kita sudah kehadiran narasumber yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Akan saya perkenalkan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana calon-calon itu 92% dibiayai oleh cukong. Dan itu apa? Itu melahirkan kebijakan sesudah terpilih, melahirkan korupsi kebijakan. Nah, korupsi kebijakan itu lebih bahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung. Baik, saya ingin memberikan sedikit narasi bahwa berdasarkan kajian KPK, lebih dari 80% calon kepala daerah dibiayai oleh sponsor. Lebih tepatnya sekitar 82% bahwa calon-calon kepala daerah didanai oleh sponsor. Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi yang bertema memastikan pilkada sehat, menjauhkan COVID-19 dari korupsi yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, kemudian yang pernyataan yang kedua itu senada dengan KPK bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan hampir 92% calon kepala daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dibiayai oleh cukong. Nah, rata-rata menurut Mahfud MD, setelah terpilih para calon kepala daerah ini akan memberi timbal balik berupa kebijakan yang menguntungkan para cukong tersebut. Nah, mungkin itu narasi awalnya. Nah, saya langsung ke Bung Rocky. Bung Rocky, bagaimana Bung Rocky menanggapi data-data tersebut, Bung Rocky? Ya, ini kan data dari KPK itu hasil riset. Kemudian tentu kita melihat itu sebagai sebuah data yang dipercaya ya. Kedua, data yang dikeluarkan oleh kementerian, ini juga lembaga resmi. Apalagi disampaikan oleh Menko Polhukam ya, menyatakan demikian ya, kita percaya. Gitu. Tentu kita juga punya argumen sendiri. Kalau saya melihat dari berbagai praktek pemerintahan dengan dibiayainya oleh para cukong dalam konteks pilkada, ini bukan sekedar 82% atau 92%. Bagi saya melihatnya nyaris 99% itu tentu berpotensi untuk bisa terjadi korupsi. Baik itu korupsi yang sifatnya konvensional maupun dalam konteks kebijakan. Kebijakan itu bisa jadi korupsi dalam konteks perizinan maupun kebijakan aturan maupun privilege lainnya, misalnya kekhususan, keistimewaan bagi para investor politik atau cukong yang sudah mendanai mereka. Disitulah titik krusialnya. Nyaris, ya kalau tidak bilang 100%, minimal 99,9% akan berpotensi korupsi karena mereka dibiayai oleh cukong. Dan itu kalau dibiayai oleh cukong berarti cukongnya akan meminta kompensasi tentu setelah mendudukan jabatan itu. Demikian. Baik, Bung Rocky. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang membuat calon tersebut berpotensi korupsi, Bung Rocky? Ya,
hal yang paling mendasar adalah adanya politik balas jasa ya. Kan dia sudah dibantu untuk bisa mengikuti proses pesta demokrasi untuk bisa mendapatkan kursi jabatan publiknya gitu. Seorang kepala daerah tentu dia tidak bisa menghindari proses itu karena memang kita menggunakan mekanisme demokrasi langsung yang mahal, yang sangat mahal, bukan hanya mahal, itu tentu membutuhkan dana yang besar juga. Dan inilah yang mengakibatkan dia membutuhkan dana. Kalau dia seorang yang memang kaya raya gitu ya, kemudian punya modal besar dan dia ingin mengabdi kepada rakyatnya, mungkin tadi saya bilang 1%-nya lah mungkin yang itu yang ada terjadi. Ada orang sangat kaya raya, dia ingin membangun daerahnya, itu idealis sekali gitu, ya mungkin adalah peluang itu. Tetapi kalau tidak kaya raya, kemudian dia maju untuk membiayai pesta demokrasi dalam prosesnya itu, baik dana kampanye, ada istilah sekarang dana beli perahu atau beli kapal gitu ya, mahar politik gitu ya. Nah, itu dana dari mana kalau tidak ada sponsor atau dukungan para cukong, istilah tadi Menteri Menko Polhukam itu, istilahnya para cukong yang mendanai itu. Nah, disitulah titik krusialnya sehingga adanya para cukong yang ikut membiayai itu tentu mereka akan meminta kompensasi balik ketika sudah mendudukkan si pemenang pilkada atau yang sudah menduduki kursi kepala daerah tadi, tentu memiliki kewenangan yang bisa mengeluarkan izin, kebijakan, aturan atau yang lainnya sehingga bisa itu sebagai kompensasi mengembalikan modal-modal politik atau investasi politik yang merupakan biaya tadi. Baik, artinya memang sudah menjadi syarat mutlak pembiayaan seperti itu gitu, mahar politik, beli perahu gitu. Apakah memang tidak ada cara lain, misalkan rakyat menilai bahwa orang ini baik, profesional, kemudian dia bisa mengurusi rakyat gitu kan dengan baik. Apakah hal-hal tersebut tidak menjadi syarat, Bung Rocky? Sebenarnya tentu mereka ingin ya mendapatkan pemimpin yang berkualitas, bermoral, baik, berintegritas gitu. Tetapi yang jadi persoalan biasanya orang-orang seperti itu tidak punya backup dana yang cukup untuk maju gitu. Sementara kalau mereka maju, ya tadi harus ada pendanaan gitu. Nah, dana yang kalau mereka tidak punya uang, mau nggak mau dia harus berkolaborasi atau minta dukungan dari para investor politik yang mungkin bahasanya itu para cukong untuk mendanai biaya politik itu. Sehingga akan sulit seorang yang punya kualifikasi baik, moralnya baik, berintegritas, kemudian dia maju sebagai calon kepala daerah tanpa ada support dana yang lain. Kecuali tadi orang itu dia memang sudah kaya raya gitu selama ini gitu ya. Tetapi kan ini juga persoalan. Biasanya orang yang kaya raya sekali itu biasanya perhitungannya lebih besar, lebih tinggi kan gitu. Jadi dia kalau mengeluarkan dananya itu biasanya seorang pengusaha yang sukses bisa kaya raya itu kan karena perhitungannya bagus gitu. Sehingga kalau itu yang terjadi, tentu dia juga maju sebagai kepala daerah dengan biaya sendiri, tentu dia juga tidak ingin uangnya hilang begitu saja. Nah, tentu dia akan ingin mengembalikan, bahkan ingin mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Kan begitu biasanya itu. Nah, itu titik krusialnya. Artinya memang tujuan utama kepemimpinan untuk mengurusi urusan rakyat gitu kan, itu menjadi hilang, Bung Rocky, esensinya. Ya sebenarnya hilang tidak ya, tetapi mungkin terabaikan gitu. Terabaikan, justru fokusnya lebih menjadi melayani kepentingan-kepentingan politik gitu. Jadi kan misalnya begini, ada rakyat butuh dilayani misalnya bangun jembatan gitu. Misalnya ya. Tapi yang membangun nanti siapa? Ya, tentu ditunjuklah para yang sudah membantu dia dalam
mendanai pilkadanya tentu. Nah, disitulah letak krusialnya. Ada kebijakan, ada perizinan, ada segala macam yang tentu seharusnya, misalnya untuk yang hebat membangun jembatan itu perusahaan A, tapi karena perusahaan A itu tidak membantu dia dulu dalam pilkada, ya tentu dia lebih Ya. milih perusahaan yang B yang membantu dia, walaupun mungkin kualifikasinya lebih bagus yang A gitu. Disitulah tadi letak saya bilang bahwa pertimbangan yang lebih baik itu, pelayanan lebih baik itu jadi nomor kesekian dibanding Terabaikan untuk ya. melayani dan mengembalikan kompensasi atau balas jasa kepada para cukongnya. Itu tidak bisa Baik. dihindari model-model seperti itu. Dan berbagai proyek-proyek lain tentu akan seperti itu. Nah, demikian. Artinya memang hubungan antara cukong yang Mei dengan terjadinya korupsi itu sangat-sangat erat ya, sangat kuat, Bung Rocky ya. Ya, kalau KPK mengatakan ada 82%, terus kementerian mengatakan 92%, ya tentu KPK yang 82% itu kan hasil riset yang tentu sudah menjadi kasus gitu ya, yang ditangani misalnya. Tapi banyak korupsi kebijakan yang tidak tertangani dan tidak tercatat sebagai korupsi. Makanya tadi saya bilang ini 99,9%. Kalau mau didetailkan, artinya kalau kalau mau diseriusi memberantas korupsi, mungkin itu bisa 99,9% itu gitu. Kenapa? Karena korupsi itu bisa saja dalam konteks kebijakan seperti tadi. Urusan administrasi kan bisa dicocok-cocokkan gitu, disesuaikan. Ya, Yang penting memenuhi syarat administrasi dan seterusnya. Tetapi unsur pertamanya kan adalah ingin berpihak kepada orang-orang atau para cukong yang sudah mendanainya. Sehingga dengan begitu seluruh kebijakan itu akan berpihak kepada para cukong. Nah, urusan kepentingan rakyat jadinya nomor kesekian kalinya. Gitu. Nah, walhasil kalau kita bilang kepala daerah yang didanai oleh para cukong itu punya potensi 99,90% untuk melakukan korupsi. Walaupun mungkin kasusnya bisa jadi tidak terjadi kasus gitu, tapi ada korupsi kebijakan, korupsi keberpihakan kepada yang lain gitu, atau merugikan pihak masyarakat dan seterusnya. Nah, di sinilah letak krusialnya. Kenapa demokrasi yang mahal itu semestinya tidak kita lakukan terus-menerus gitu. Karena dulu ya, pernah kita melakukan pemilihan kepala daerah tidak seperti sekarang gitu. Di era tahun Undang-Undang tahun 574, Undang-Undang tentang pemerintahan di daerah, itu kan model pemilihannya itu dengan pemilihan dipilih oleh DPRD, kemudian nama itu 3 atau 5 nama diusulkan kepada pusat, nanti presiden milih satu di antara itu dan ditunjuk jadi kepala daerah. Itu Apa jauh lebih, kelebihan dengan sistem seperti itu, Bung Rocky? oh ya, kelebihannya jauh lebih murah gitu. Jadi kalau ada misalnya di daerah itu ada anggota DPRD misalnya hanya 25 gitu. Kemudian yang memilih hanya 25 orang. Saya tidak mengatakan bisa bersih dari money politik, enggak juga. Karena bisa saja itu nama politik itu pasti ada cost dan komitmen, bisa jadi gitu. Tetapi setidaknya jauh lebih kecil gitu. Kenapa? Kalau ada seorang kepala daerah ingin menjadi kepala daerah, dia cukup mencari dari 25 anggota DPRD itu misalnya kan cukup 13 orang saja dia sudah bisa pasti menang kan? Ya. Memilih dia gitu. Kan setengah plus satu itu. Berarti kalau 25 orang kan cukup 13 orang sudah 13, menang ya. dia. Artinya kalau dia mau bikin komitmen cukup berkomitmen dengan 13 orang itu untuk memilih dia. Kalaupun dia mau mengeluarkan komitmen dana misalnya satu orang dikasih misalnya 200 juta atau 300 juta misalnya, atau sekian ratus juta, itu kan bisa dikalikan tidak sebesar kalau dia kampanye langsung, pilkada langsung, butuh perahu langsung dan seterusnya tadi itu. Jauh sekali gitu. Sehingga dia tidak Tapi punya beban. kedua metode tersebut tetap menimbulkan atau potensi korupsi juga, Bung Rocky. Ya, potensi korupsi itu kan ada, tapi kan tadi saya bilang Ya. persentasenya itu kalau dengan didanai cukong itu pasti bisa besar sekali gitu, karena ada komitmen-komitmen dan politik balas jasa. Tapi kalau tadi itu kan kecil peluangnya, kalaupun terjadi kecil sekali dan lebih mudah mengontrolnya. Ya kalaupun mau dilacak itu kan cuma seputar orang yang ada di dalam anggota DPR tadi yang memilih mereka. Nah, tinggal kalau mau dilacak, mau membersihkan sama sekali ya berarti
bikin aja kebijakan untuk yang kecil itu. Tapi kalau sekarang kan besar sekali itu. Ya. Itu luar biasa besarnya. Nah, itu pilkada langsung ini kan baru terjadi di tahun 2005 itu. Pasca reformasi. 2005 di Kutai Kartanegara, yaitu di Kalimantan Timur itu pilkada langsung. Dan itu kan mulai dari situ keluarlah biaya-biaya politik yang terus meningkat terus gitu. Semakin lama orang semakin mahal untuk membeli sertifikat partai itu untuk bisa mendapat rekomendasi itu gitu. Ya, mendapat posisi untuk menjadi calon saja ya. Sekedar menjadi calon saja juga harus keluar biaya atau minimal punya komitmen untuk memberikan komitmen pendanaan nanti gitu. Jadi kan tidak ada yang gratis itu ceritanya. Jadi kalau saya ingin maju jadi kepala daerah, tentu saya harus minta rekomendasi partai. Itu salah satu syaratnya kan, rekomendasi. Nah, apakah Bung Rocky tertarik ingin menjadi kepala daerah, Bung Rocky? Ya, kalau dalam situasi begini ya janganlah itu. Kan kita menambah persoalan baru, menambah dosa baru gitu kan. Itu menambah janji-janji baru yang tidak bisa ditepati gitu kan. Itu kan urusannya bukan sekedar di dunia, nanti di akhirat ditagih kan berat juga itu. Nah, baik Bung Rocky. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bung Rocky, apakah ada korelasi antara pilkada yang mahal tersebut dengan kesejahteraan rakyat? Karena memang ya sejatinya adanya tujuan adanya pemilihan itu rakyat itu menginginkan perubahan. Artinya menginginkan kesejahteraan. Nah, apakah ada korelasinya, Bung Rocky? Ya, kalau saya ingin menggambarkan begini, sebelum saya menjawab ada tidaknya. Kalau kita membandingkan ada daerah yang mudah aja, yang dekat. Saya ingin membandingkan antara misalnya kabupaten namanya itu di Bekasi dengan Jakarta Timur misalnya begitu. Ya. Nah, ini kan sama-sama levelnya kota ini, kota Bekasi sama kota Jakarta Timur misalnya. Yang satu kota Jakarta Timur itu wali kotanya ditunjuk oleh gubernur, gitu ya, tidak dipilih, tidak keluar biaya mahal gitu. Dengan kota Bekasi yang misalnya atau Kabupaten Bekasi yang misalnya dia dipilih dengan pilkada langsung. Nah, silakan bandingkan tingkat kesejahteraannya, sejahtera mana rakyat di Jakarta Timur atau di Bekasi gitu. Nah, fasilitasnya bagusan mana, infrastrukturnya bagusan Jakarta Timur atau Bekasi, kan gitu aja membandingkannya itu. Pelayanannya bagus mana, apakah pelayanannya bagus di Bekasi atau di Jakarta kan gitu. Betul. Nah, saya punya data gitu bahwa kota-kota dengan PDRB paling tinggi atau rakyatnya dikategorikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik itu Jakarta itu semua masuk di level atas gitu. Jakarta yang paling sejahtera kan atau paling tinggi tingkat PDRB-nya kan di Jakarta Pusat itu. Ya, Pusat, paling tinggi. Kemudian urutan berikutnya Jakarta Selatan, kemudian masuklah Jakarta Utara, ada masuklah Surabaya dikit gitu di luar Jakarta, terus Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat gitu ya. Nah, kalau saya lihat datanya tidak ada itu kota-kota di luar Jawa yang masuk itu 10 besar itu. Medan saya itu masuk urutan ke-11 atau ke-12 itu. Jadi kalau saya lihat membandingkan itu, apakah ada korelasinya kepala daerah yang mengikuti pilkada dengan yang tidak mengikuti pilkada yang ditunjuk langsung. Nah, saya ingin membandingkan dengan real saya tegas-tegasan begitu. Di Jakarta itu semua wali kota yang ditunjuk saja gitu. Dan pelayanan pemerintahnya jauh lebih baik, tingkat kesejahteraannya jauh lebih baik gitu ya. Fasilitas-fasilitas publiknya jauh lebih baik gitu ya. Ya mungkin tingkat korupsinya tadi jauh lebih sedikit gitu. Yeah. Karena kan tidak perlu seorang wali kota di Jakarta Barat misalnya, tidak perlu mikirin bagaimana dia mengembalikan modal biaya politiknya yang mahal kan gitu. Betul. Dengan misalnya wali kota di Bekasi atau wali kota di Tangerang misalnya, karena dia udah kampanye, dia beli partai, dia macam-macam itu, tentu tentu ada komitmen dan ingin mengembalikan biaya-biaya politiknya. Jadi jawabannya tegas itu, tidak ada korelasi yang kuat antara mahalnya biaya politik dengan kesejahteraan.
Jadi nggak linear itu. Karena Hmm. yang tidak mengeluarkan biaya politik yang tinggi, justru masyarakatnya bisa lebih sejahtera, pelayanan pemerintahnya lebih baik, infrastruktur lebih baik, dan tata kotanya juga jauh lebih baik. Padahal tidak perlu pilkada dengan biaya yang mahal. Nah, itu kita bandingkan tadi dengan real yang ada lah gitu ya. Jadi supaya Ya kan, kita lengkapi data dan fakta sekaligus itu. Nah, gitu. betul Bung Rocky. Baik, ke pertanyaan selanjutnya nih. Begini Bung Rocky, saat ini tuh banyak ya calon-calon, kalau kita lihat kaum milenial gituan, apalagi ada kalangan artis yang mereka itu tertarik gitu kan, tokoh masyarakat ataupun yang lainnya itu tertarik menjadi kepala daerah. Bagaimana Bung Rocky menanggapi fenomena fenomena ini Bung Rocky? Ya, ini kan gini ya. Memang jabatan publik gitu ya. Itu merupakan puncak dari karir seseorang dalam konteks kepuasan pengakuan. Jadi kalaupun dia seorang, taruhlah saya ingin menggambarkan seorang tentara yang sukses gitu, Ya. sampai pangkatnya dari perwira menengah sampai level jenderal gitu. Dia kan hanya bisa memerintah hanya level pasukannya saja gitu. Tidak bisa memerintah publik gitu. Nah, gitu posisinya. Sementara kalau jabatan publik itu kan memerintah semua rakyat. Nah, itu posisinya. Jadi setinggi apapun jabatan profesi tertentu, itu belum sampai puncak kepuasan seseorang gitu ya. Pengakuan seseorang terhadap publik gitu. Sehingga kita bisa melihat seorang tentara gitu ya, bahkan jenderal misalnya, ujung-ujungnya setelah pensiun juga dia lari ingin terjun ke dunia politik. Ya, kita lihatlah ada beberapa gubernur yang jenderal kan, ada beberapa wali kota yang juga dari militer, ada juga yang maju dari kepolisian, ada yang maju kan gitu. Dia pensiun atau dia mundur, baru dia maju. Itu di kalangan militer yang profesi militer. Ada yang profesi sipil sama. Misalnya kalau dalam konteks birokrasi itu kan jabatan tertingginya adalah eselon 1 itu paling maksimal itu. Level dirjen atau sesdirjen atau sekjen ya, sekjen ataupun level kaban misalnya, badan dan seterusnya. Itu kan maksimal. Tapi dia kan hanya bisa memimpin selevel bidang birokrasinya itu gitu. Dia belum bisa dikategorikan memimpin publik gitu. Nah, padahal pengakuannya kan seputar itu. Sama dengan seorang pengusaha sukses misalnya. Ya dia hanya bisa memimpin perusahaannya itu gitu. Sehebat apapun, sesukses dia pun, sekaya apapun dia hanya diakui oleh perusahaannya itu, publik belum bisa memerintah publik gitu. Nah, itu yang seksinya jabatan publik itu di situ. Termasuk misalnya kita lihat adalah pengusaha muda misalnya kemarin Sandiaga Uno ingin maju jadi wapres misalnya gitu. Itu padahal kan dia sudah mencapai puncak di prestasi di bisnisnya gitu. Ada yang di militer misalnya AHY mundur dari dinas militernya ingin maju dari calon gubernur gitu. Nah, wajar juga para artis ini kan sudah sampai tingkat popularitasnya gitu. Ya dia kan hanya bisa menghibur rakyat, tapi tidak bisa memerintah dan mensejahterakannya gitu kan beda itu. Nah, dia puncak karirnya itu siapapun profesi itu puncak karir tertingginya itu adalah menjadi pejabat publik. Sehingga bisa memerintah publik kalau perlu bisa mensejahterakan. Itulah kenapa para artis juga banyak yang ingin terjun ke dunia itu karena ingin pengakuan tadi. Mereka ingin diakui publik lebih luas. Nah, ini di situ cuma tadi dalam sistem sekarang ini soalnya jadi tidak sederhana karena dengan mekanisme pesta demokrasi yang mahal, mereka butuh biaya yang besar, dan tidak cukup dengan biayanya sendiri. Oleh karena itu mereka butuh penopang dana lain, ya pihak-pihak lain yang untuk ikut membantu dananya. Dan muncullah para cukong itu yang ingin berinvestasi gitu ya. Kemudian ya tadi setelah berinvestasi tentu dia ingin investasinya itu kembali bahkan lebih kan gitu posisinya. Ada pomea juga itu di kalangan kapitalistik itu. Mereka punya pomeo investasi yang paling menguntungkan bisa berkali lipat itu adalah investasi politik. Karena dengan mendudukkan sebagai pejabat politik, semakin banyak dia bisa mendudukkan orang-orang di jabatan politik,
maka semakin besar peluangnya untuk berbisnis menjadi lebih besar dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan kewenangan-kewenangan yang bisa dimilikinya gitu. Jadi dia memang arahnya ke sana gitu. Jadi ingin menanamkan modalnya di jabatan-jabatan politik. Yang nanti ujungnya si investor politik tadi kalau memungkinkan justru dia terjun juga ke dunia politik tadi. Kan ada ya pengusaha yang terjun begitu. Ya. Jadi dia mendanai dirinya sendiri kemudian terjun ke situ. Itu yang tadi saya bilang. Ada peluang 1%-nya itu. Bahwa ada orang yang sudah kaya raya, dia bisa mendanai sendiri biaya politiknya, kemudian dia terjun ke situ. Pertanyaan selanjutnya, apakah dia tidak tergoda ingin mengembalikan kekayaannya yang sudah diinvestasikan tadi untuk membiayai biaya politiknya? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau dia memang orang yang ikhlas, yang memang ingin berbagi dengan masyarakat dan tidak ingin berbisnis lagi, hanya ingin akhir hidupnya, mungkin yang 1% itu ada orang yang bisa jadi tulus ikhlas tuh, terjun ke situ, ingin mensejahterakan rakyat gitu, dan tidak ingin bisnisnya jalan lagi, dia hanya melayani rakyat. Nah, mungkin yang terjadi seperti Abu Bakar, Utsman kan gitu. Abu Bakar kan dia awalnya bisnis ke pasar, kemudian melayani rakyat, tidak boleh lagi berbisnis lagi. Nah, gitu. Umar bin Khattab kemudian hanya mengurus rakyat gitu, dan seterusnya. Ini mungkin cari orang-orang seperti itu yang susah gitu. Kaya raya, kemudian dia masuk dari pejabat publik, kemudian dia tidak bisnis lagi. Nah, itu yang sulit. Yang ada justru orang pebisnis itu ingin mendudukkan orang-orang pejabat publik supaya punya kewenangan untuk membackup pengembangan bisnisnya. Gitu. Yang kedua, para politisi ingin duduk di jabatan publik, butuh dana dibantu oleh investor politik. Dan setelah duduk, tentu ingin mempertahankan. Dan tidak sekedar mempertahankan, justru ingin membesarkan kekuasaannya. Jadi kalau sekarang terpilih jadi wali kota gitu ya, nanti dia ingin jadi gubernur gitu. Jadi gubernur, ingin juga jadi menteri. Semakin besar kekuasaannya dan kewenangannya gitu. Makanya tidak heran kan ada wali kota yang terus jadi gubernur DKI gitu ya. Terus dia lompat lagi ingin jadi presiden misalnya gitu. Itu wajar karena politisi tadi ingin tidak sekedar mempertahankan jabatan politiknya, dia pasti ingin membesarkan. Karena untuk mengatasi banjir tidak bisa hanya sekedar jadi gubernur, Bung Rocky. Saya masih ingat. Lalu jadi petinggi lagi, Bung Rocky. Ya, yang lebih tinggi lagi posisinya. Janji yang dikeluarkan itu yang menjadi beban berikutnya di hadapan publik dan mungkin kelak akan menjadi beban berat di akhirat kelak karena akan ditagih di sana gitu. Karena tidak bisa jadi ditunaikan di dunia gitu. Itulah resiko pejabat publik. Jadi pejabat publik itu bisa dengan jabatan yang dimilikinya bisa berpeluang besar mendapatkan amal yang besar gitu. Bisa berpeluang besar juga mendapatkan dosa yang besar. Karena satu kebijakan yang dia buat bisa mencegah kemaksiatan besar gitu. Bisa juga membuat kebaikan yang jauh lebih besar kalau dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya dia mengeluarkan kebijakan bahwa diharamkan misalnya miras misalnya. Itu kan jadi banyak orang yang tidak mabuk, tidak bermaksiat, tidak berkelahi kan gitu. Itu bisa mendapat pahala yang besar. Tetapi dengan kebijakan mengizinkan pabriknya, gitu. Wah, itu berarti jadi investasi itu. Gara-gara izin yang diberikan pabriknya itu kemudian ada orang minum mabuk, kemudian mabuk dia berkelahi. Kan berturut-turut berkelahi ada yang mati gitu. Nah, itu maksiat semua itu. Nah, itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Jadi dengan jabatan publik itu dia bisa berpeluang besar untuk membuat baik sebanyak-banyaknya, tapi juga berpeluang besar untuk menjadi banyak dosa yang dia terima gara-gara kebijakan yang tidak baik. Itu mungkin. Baik. Baik, sahabat Wahyu sekalian, mudah-mudahan masih menyimak perbincangan yang sangat hangat malam ini, dan kita tiba di segmen Apa Kata Mereka. Ada yang menanyakan nih, rekan atau sahabat Wahyu, bahwa Fahri Hamzah itu di Twitternya menyatakan beliau mengaitkan dengan pernyataan Prof. Mahfud MD. Nah, setelah Bapak bilang kemarin, lalu solusinya apa? Nah, ini saya kembalikan ke Bung Rocky. Bung Rocky, bagaimana tanggapan Bung Rocky? Artinya memang pertanyaan ini juga sekaligus menjadi pertanyaan pamungkas Bung Rocky untuk Bung Rocky. Apa
setelah pertanyaan Bapak bilang pertanyaan tersebut, lalu solusinya apa, Bung Rocky? Ya, sebenarnya kalau tadi saya bilang pejabat publik yang punya kewenangan besar, harusnya bisa menggunakan kewenangannya itu untuk berbuat kebaikan. Nah, kalau misalnya menteri dengan kewenangannya dia bisa membuat perubahan bahwa pilkada ini harusnya dihindarkan dengan biaya yang mahal. Tidak usahlah ada pesta-pesta demokrasi yang mahal itu. So, tadi saya bandingkan ada daerah yang tidak pakai pesta demokrasi, PDRB-nya tinggi, kesejahteraannya tinggi, pelayanannya bagus, gitu, fasilitas publiknya baik, gitu. Itu tidak pakai pilkada, seperti DKI, gitu kan. Wali kotanya kan nggak pakai pilkada itu. Sementara wali kota Tangerang, Tangsel, wali kotanya pakai pilkada semua, tapi fasilitasnya jauh lebih buruk. Jadi tidak ada korelasinya dengan biaya yang mahal itu terus menghasilkan pemimpin yang baik. Tidak ada. Dan pelayanan pemerintahan jadi baik. Itu tidak juga. Oleh karenanya harus ada kebijakan yang lebih lebih baik. Kalau dia menjadi pejabat publik, diubahlah. Dulu pernah kita melakukan pilkada itu dengan lewat DPRD gitu. Ya, ini yang mungkin lebih dekat dengan Islam. Saya membandingkan dengan sistem khilafah gitu, yang dipraktekkan oleh Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, gitu ya. Itu kan tidak ada pilkada itu. Gubernur ya ditunjuk, diangkat oleh Khalifah karena sebagai kepala negara, gitu ya. Kewenangan rakyat sudah memilih kepala negara, berarti menyerahkan kekuasaannya kepada kepala negara. Kekuasaan kepala negara itulah harus menjalankan urusan rakyat, yang dengan filosofi itu dia boleh mengangkat orang-orang yang membantunya, gitu. Jadi justru ketika rakyat sudah memilih kepala negara, kemudian memilih lagi kepala daerah, itu tidak sesuai dengan filosofi pemerintahan. Orang sudah dipilih, mengurus urusannya, kok harusnya dia mengangkat orang untuk mengurusi itu, malah harus memilih lagi, gitu. Ini tidak sesuai. Dan kalau kita lihat bahwa dengan adanya pilkada langsung yang tidak menjamin kesejahteraan rakyat, tidak menjamin pelayanan jadi lebih baik, satu saja yang mereka jamin bahwa orang-orang yang duduk di pejabat publik dalam konteks itu punya potensi besar untuk kelak menjadi melakukan korupsi. Dan kita punya data, kalau KPK kemarin menyebutkan lebih 300-an kepala daerah yang sudah dihukum terjerat korupsi gitu ya, selama pilkada langsung ini. Artinya dari 2005 sampai 2019 itu ada 300 kepala daerah yang sudah jadi korban praktek korupsi. Dia korban sekaligus melakukan praktek, kan gitu posisinya. Bagi saya dia korban sistem. Prakteknya praktek korupsi, dia juga pelaku gitu. Tapi dia melakukan itu kan karena sistem itu memberikan ruang seperti itu. Jadi ada 300 lebih kepala daerah yang sudah menjadi korban sistem yang mahal ini, dia jadi melakukan tindak korupsi. Itu yang sudah ketangkap dan terjadi kasus. Nah, kalau kita rata-rata dari 300 hanya dalam waktu sekitar 2005 sampai 2009 berarti 14 tahun, itu kan rata-rata hampir 2 orang tiap bulan kepala daerah ditangkap. Jadi ini cukup banyak itu. Itu kan berarti ada setiap bulan ada orang kepala daerah hasil pilkada yang ditangkap gara-gara korupsi. Bahkan kalau kita lihat ada sekitar 17 atau 18 gubernur yang sudah terjerat kasus korupsi misalnya. Nah, padahal jumlah provinsi kita kan cuma 34. Berarti setengahnya dari jumlah provinsi kita gubernur itu ya sudah terjerat kasus korupsi. Artinya ini bukan permasalahan personal lagi ya, memang sudah sistematis ya, sistem tadi. Artinya memang sistem tersebut menghasilkan permasalahan ini gitu, termasuk korupsi, termasuk cukong yang memang membiayai tersebut. Ya. Memang begitu Bung Rocky ya? Ya, jadi kalau korupsi itu dilakukan oleh para kepala daerah dan dia tertangkap, kemudian dia dipenjara, yang jadi persoalan kan di masyarakatnya itu juga tidak terselesaikan persoalan itu. Kenapa? Banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan yang pro kepada para cukongnya kan gitu. Baik itu izin-izin tambang, izin-izin galian C, izin-izin yang mengganggu lingkungan dan seterusnya. Itu kan dampaknya jauh lebih besar.
Makanya dalam konteks ini saya mengatakan menyatakan menggarisbawahi pernyataan Pak Mahfud itu, mengatakan bahwa itu dampaknya korupsi kebijakan itu dampaknya bisa lebih besar daripada corona kan gitu, lebih bahaya gitu. Ya karena memang saya bilang ya sama-sama bahayanya lah kan gitu. Jadi itu berbahaya. Tapi memang kalau kita lihat tadi memang ini menjadi persoalan kita, harus kita ubah lah, harus ubah secara apa ya kalau dibilang secara sistematis, secara mendasar. Kalau mereka bilang nanti kalau bilang mendasar kita bilang radikal lagi. Ya, radikal memang dalam konteks ini harus dirubah secara radikal karena memang sudah mengakar itu. Bayangkan ada 300 kepala daerah, ini kan putra-putra terbaik bangsa juga gitu. Ini kan saudara-saudara kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, bapak-bapak kita, itu jadi korban, jadi masuk penjara gara-gara sistem ini kan gitu. Apa ini mau diteruskan nanti tahun depan ada lagi bupati ditangkap, wali kota ditangkap, gubernur ditangkap lagi gara-gara korupsi. Itu yang tertangkap, yang tidak tertangkap banyak juga gitu. Prakteknya kan masih berpotensi itu yang tadi saya bilang. Nah, apa kita mau terus-teruskan dengan sistem pilkada langsung seperti ini? Padahal dari konstitusi kan tidak ada memerintahkan kita melakukan pilkada langsung. Dia coba konstitusi kita di Undang-Undang 45 itu pasal 18 itu kan tidak memerintahkan untuk pilkada langsung. Apalagi di dalam kalau orang-orang yang suka teriak-teriak saya Pancasila, harusnya dia mengerti itu sila keempat itu. Sila keempat itu kan perintahnya tidak suruh pilkada langsung, suruh musyawarah gitu dan mufakat. Nah, ini seharusnya yang suka teriak-teriak keras itu harusnya yang paling depan itu mengamalkan itu. Tapi kan ya tadi persoalan berikutnya adalah sistemik ini. Secara sistemik, nanti kalau kita bicara agak keras nanti dituding radikal gitu. Kita juga kan pingin negeri ini baik gitu. Kita menasihati supaya baik dengan cara-cara yang baik seperti ini, tidak radikal. Masa kita dibilang kayak gini radikal, wajah-wajah good looking ini gitu. Artinya memang sistem itu bisa dirubah ya Bung Rocky ya, bisa berubah dan bisa dirubah. Oh iya, tidak ada istilah di dunia ini yang harga mati itu. Saya tidak termasuk yang mengikuti aliran harga mati itu. Konstitusi aja bisa diubah. Konstitusi itu memberikan ruang dirinya untuk diubah. Coba lihat pasal 37. Artinya kalau konstitusi itu bisa diubah, berarti sistem-sistem di bawah konstitusi atau yang dibangun didasarkan konstitusi itu, undang-undangnya pun semua bisa diubah. Dan pilkada ini kalau mau diubah, rubah sebentar saja itu. Kalau presiden punya keinginan, punya keniat baik, dia cukup merubah dengan perpu pun bisa itu. Jadi dulu kita pernah mengeluarkan undang-undang pilkada itu kan mau pilkada tidak langsung, kan dikeluarkan perpu supaya jadi pilkada langsung ini. Jadi sebenarnya itu juga baru diterima jadi undang-undang lagi. Jadi sebenarnya kalau ada niat baik mau menghentikan sistem praktek yang biaya politiknya mahal ini, pilkada yang mahal, pesta-pesta demokrasi yang sebenarnya tidak menjamin kesejahteraan rakyat ini, gitu ya. Nah ini harusnya kalau presiden punya niat baik, dia cukup keluarkan perpu. Tunda aja dulu semua pilkada atau dia ubah dengan pilkada menjadi pilkada tak langsung. Nah, itu udah mengurangi banyak sekali tuh biaya. Apalagi dalam era pandemi sekarang ini biaya sangat penting untuk pemerintah kan. Kenapa kita habiskan untuk biaya pesta-pesta pilkada itu? Siapa yang paling bahagia itu? Apakah rakyat bahagia? Coba bikin aja survei. Apakah rakyat menyambut gembira dengan adanya pesta demokrasi yang bernama pilkada langsung itu? Nah, itu butuh diuji lebih lanjut. Baik, sahabat Wahyu, perbincangan malam ini sepertinya harus kita akhiri. Mungkin dari sahabat Wahyu semua ingin memberikan komentar, ingin memberikan kritik ataupun masukan terhadap acara kita malam ini, silahkan. Atau bisa juga menanggapi tentang tema yang memang sedang kita bahas malam ini terkait dari calon di Bea Cukai 99% potensi korupsi. Nah, kami tunggu komentar-komentar dari sahabat semua. Terima kasih atas atensinya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bung Rocky, jazakallah khairan kasiron atas kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan antum dan Allah memberi kesehatan juga, dan mudah-mudahan kita semuanya sehat dan pandemi ini bisa berlalu. Mungkin seperti itu. Saya akhiri acara kita malam ini. Saya selaku
host. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan tak Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.